Newsman Opinion. Mitra bisnis, di tengah melonjaknya kasus COVID di Indonesia, Senin lalu ratusan warga Madura berdemo tanpa patuhi prokes di Surabaya. Mereka menuntut wali kota Surabaya membuka penyekatan di jembatan Suramadu dan menghilangkan kewajiban tes antigen setiap melewati jembatan itu. Mereka mengaku tidak takut corona dan sering tes antigen membuat hidung mereka iritasi. Apa komentar Anda mengenai penolakan upaya pemerintah mencegah penyebaran corona ini? 633-9160. Kalau menurut saya sih, ya kalau mereka sering tes antigen sih oke-oke aja. Berarti kan data itu sudah tercatat juga. Nah, untuk lebih itu lagi, supaya nggak terlalu menimbulkan macet dan kerumunan, itu kan jalan itu kan ada CCTV atau ada kamera atau ada video itu direkam setiap perlewatan mereka, dan kalau bisa sih setor KTP, fotokopi KTP masing-masing. Sebab nanti kalau ketika itu mereka terpapar, bisa dilacak dari situ. Nah, oleh karena itu, kalau mereka yakin sehat, berilah mereka sanksi. Ini sanksinya kalau memang seandainya masih bandel juga mau nggak menuruti aturan ini, sanksinya seperti ini. Misalnya ya perawatan rumah sakitnya dilayani atau di bagaimana gitulah. Ada sanksi yang semua mereka supaya taat pada aturan atau bagaimana carikan solusi yang terbaik agar tidak menimbulkan kemacetan, kerumunan orang yang begitu. Terima kasih. Setiap keputusan itu harus ada dampaknya. Nah, dari pihak pemerintah kota Surabaya harusnya memberikan petunjuk arahan edukasi kepada RT RW setempat di Madura untuk bisa memberikan penerangan yang benar dengan penyuluhan yang benar sehingga warganya sadar. Karena kalau saat ini kan sulit untuk membendung mereka harus untuk masuk ke kota Surabaya atau ke kota-kota lain. Sementara pihak pemerintah sendiri meminta adanya tes antigen supaya tidak terjadi penyebaran wabah. Kalaupun terindikasi ada salah satu orang yang akan masuk ke kota Surabaya atau kota-kota lain terkena positif 19. Jadi ini memang kalau tindakan preventif dan persuasif yang dilakukan harus dengan titik pencerahan yang benar, edukasi yang baik. Karena kalau dengan kekerasan sulit sekali, karena kondisi seperti ini mereka dominasinya ingin segera masuk, dan tes antigen yang sering dilakukan itu menurut mereka mungkin sesuatu hal yang sering dilakukan dan tidak bermanfaat. Makanya mungkin dari pihak pemerintah kota Surabaya sebaiknya memberikan penyuluhan kepada RT RW setempat yang ada di Madura untuk bisa memberikan pencerahan buat warganya sehingga eskalasinya bisa lebih optimal. Saya kira demikian. Pasti ada kepalanya ya, dan itu harus ditangkap karena itu melawan peraturan dari melawan pemerintah ya, dan juga merugikan banyak orang. Bukan hanya pemerintah tapi juga banyak orang jadi pada sakit. Kalau dia mau sakit ya sakit aja, jangan keluar dari wilayah itu. Hal ini kan membuat perekonomian Indonesia juga semakin terpuruk. Udah minus berapa banyak, itu yang membuat banyak orang menderita. Kalau mereka mau menderita ya berita aja sendiri gitu, jangan banyak bawa-bawa banyak orang gitu loh. Saya rasa banyak udah tahu lah, masa nggak tahu. Mereka memang bebal aja, inginnya melawan gitu loh. Itu aja sih, saya berharap pemerintah menindak tegas orang-orang seperti itu, kerikil-kerikil di negara ini. Makasih. Iya, ini kan bisa dibilang ya, ini tipikal orang yang nggak tahu terima kasih loh bahasanya. Kenapa? Udah dibilang digratiskan untuk tes untuk mencegah mereka gitu loh. Tapi kalau mereka masih ngotot, isolasi aja udah Maduranya. Kalau juga dulu sebelum ada Suramadu juga, mereka kan berpergiannya juga melalui kapal kan, ferry gitu loh. Aneh aja gitu. Nih orang-orang yang nggak tahu terima kasih, nanti kalau sudah kena bilang lagi alasannya lagi penyebarannya tinggi, pemerintah nggak menyediakan fasilitas segala macam. Ya ini mah benar-benar orang yang nggak tahu terima kasih, nggak tahu jaga diri, nggak nyebarin orang lain. Ini harusnya kayak begini kemarin ditangkepin aja gitu loh, kurungin rame-rame satu ruangan, biar kena gitu loh. Dia tahu rasanya kayak apa gitu kan.
setuju tadi komentar yang tadi. Memang masyarakat harus perlu dipaksa itu untuk mematuhi protokol kesehatan. Kalau perlu tariklah rem darurat tuh. Soalnya kenapa? Soalnya pendidikan setiap orang beda-beda pemahamannya terhadap COVID tersebut. Memang pemerintah harus memaksa membuat aturan untuk membatasi. Saya sendiri punya pengalaman, keluarga saya semuanya 6 orang positif satu rumah. Betapa sulitnya mencari rumah sakit kemarin, sampai saya 3 hari baru dapat, sampai ditolak-tolakin. Saya sampai sampai sedih gitu, Pak. Beberapa rumah sakit saya datang, saya ditolak. Beberapa rumah sakit saya datang, saya ditolak. Begitu terus. Harus dipaksa itu pemerintah, Mbak. Saya bukan di-endorse sama COVID, saya ini pengalaman saya sendiri. Gitu aja, terima kasih. Iya, benar itu. Harus ditindak tegas, harus dipanggil semua itu. Pemerintah sudah mengeluarkan hampir 1.000 triliun ya untuk penanganan COVID-19 ini. Apalagi mereka nggak pakai masker. Padahal siapa lagi yang kita mau turuti kalau bukan pemerintah? Protokol kesehatan itu harga mati itu. Kalau enggak akan banyak yang meninggal. Terima kasih. Kalau mau pimpin prokes itu juga nyandai pejabat-pejabat kasih contoh gitu ya. Dan supaya waktu itu kan itu TV camat atau apa tuh yang melanggar prokes itu ditindak tegas, karena sebenarnya di atas itu dia itu bisa diatur loh. Asal yang bisa punya jabatan politik atau jabatan sosial, tapi itu kasih contoh yang baik, pasti yang ke bawahnya nurut. Nah itu. Jadi kalau tindakan itu siapapun yang salah melanggar prokes ditindak, pasti yang lain juga takut. Nah kalau masih udah dari pejabatnya udah bagus, masih melanggar prokes, nah itu juga tetap ditindak. Jadi kalau nggak tindakan tegas sampai kapanpun corona nggak selesai, itu aja. Ya waktu itu saya pernah bilang ya, kayak petugasnya kurang gitu loh. Soalnya kalau nggak ada petugas, orang cenderung untuk melanggar ya. Males lah pakai masker gitu, apalagi ya makanya itu nggak ada tindakan pencegahannya. Akibatnya ya ada libur, ntar nambah lagi, ntar kalau begitu lagi libur lagi mau nambah lagi. Maksud saya kan harusnya ada kesalahan nih, kita perbaiki dong. Masa jangan terulang-ulang terus gitu loh. Jadi nggak selesai gitu. Oke, makasih. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya itu hal yang luar biasa. Karena dia ingin melindungi warganya, warga Surabaya. Nah, yang heran justru sekelompok orang ini, mereka kan datang dari luar daerah, mau cari makan di Surabaya. Loh, kok enak mereka yang mengatur-ngatur tuan rumah. Baru pernah saya melihat orang mau bertamu, mau cari makan di daerah orang, tapi maunya suka-suka dia, tidak mau ikut aturan tuan rumah. Nggak ada urusan itu. Ya, jadi itu mah keblinger gitu. Lanjut aja terus wali kotanya, silakan, itu good job. Luar biasa, Anda peduli kepada warga Anda. Terima kasih. Salut sama wali kotanya, lanjut lagi Pak. Kita ngedukung nih warga Jakarta. Kalau Maduranya, orang Madura tuh masih kekeh gak percaya corona, ya udah jangan dikasih keluar, suruh di Madura aja mereka itu seputaran mereka, nggak usah pakai masker, biar mati rame-rame aja gitu. Mungkin mesti keluarga mereka mati dulu, baru mereka percaya kalau corona itu ada gitu. Saya salut tuh sama wali kotanya, lanjut terus Pak, kita dukung Pak, terima kasih. Lebih baik orang-orang itu bawa surat bahwa sudah melakukan tes antigen di daerahnya. Jadi siapa yang nggak bisa menunjukkan surat itu pulang lagi. Tuh. Jadi nggak ada lagi cerita hidung saya alergi kena alat begitu. Terima kasih. Ini yang belakangan ini terkenal dengan istilah baru nih, bukan herd immunity tapi herd stupidity. Jadi ya kayak gini yang memang saya bisa habis pikir, ini kan pikirannya Kaunana supaya bagus pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID, malah dia mengambil tindakan yang lucu, malah protes demo yang nggak penting, dikatakan bahwa antigen bisa melukai hidung segala macam. Tapi jadi ya inilah cemilan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi sekali lagi ya mesti ada sanksi yang sangat tegas, denda kalau perlu dipenjarakan kalau mereka melanggar prokes.
Kalau pemerintah tidak tegas, ya hasilnya akan susah sekali kita lihat kita bebas dari COVID. Terima kasih. Saya sangat mengangkat jempol untuk Pak Wali Kota ini. Dia tindakan yang sangat terpuji untuk mencegah supaya corona tidak menyebar. Ini orang-orang yang mau memasuki wilayah orang ini tahu sopan santun, taati. Kalau nggak mau taati, jangan masuk ke wilayah orang, itu aja. Itu lebih baik orang-orang yang begitu kumpulkan sama orang-orang yang kena COVID. Karena dia nggak takut kan gitu. Jadi kumpulkan aja di sungai, jadi jangan nyebrang ke Surabaya, tapi di lokalisasi di Madura, di Bangkalan situ, langsung dikumpulkan semua sama orang-orang COVID gitu. Biar tahu rasa kalau tak kena itu bagaimana. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.